Operasionalnya Anies 4,67 miliar per bulan. Kerjanya nggak bisa kerja. Padahal sebagai Gubernur DKI, Anies memperoleh dana operasional atau biaya penunjang operasional BPO sebesar 4,67 miliar per bulan. 4,67 miliar per bulan? Iya, itu yang diterima oleh Anies. Ya, jadi tadi kan hanya mengklarifikasi aja, jadi saya belum tahu lah apa pendapat anggota BKN seperti apa kan, karena memang ini hanya satu arah tanya jawab, sehingga saya belum tahu keputusan finalnya apakah ini melanggar kode etik atau enggak. Nanti saya serahkan semua kepada anggota-anggota. Politik itu ada baik dan jahat. Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta harus diketok palu terlebih dahulu baru mau kerja. Hal ini terkait dengan hasil Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang dibacakan pada Rabu 15 Februari, yang isinya mengabulkan sebagian tuntutan warga korban banjir Kali Mampang. Di putusan tersebut Anies terbukti salah dan kalah. Dalam putusan PT-UN tersebut, Anies harus melakukan pengerukan sungai dan membangun turap pada sungai di sekitar wilayah Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan. Kira-kira bunyi gugatannya seperti ini. Mewajibkan tergugat dalam hal ini Gubernur Anies untuk mengerjakan pengerukan di Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya, memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Tak hanya itu saja, Anies juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar 2,6 juta rupiah. Tapi Anies pun masih bisa kipas-kipas karena ada gugatan yang ditolak oleh pengadilan, yaitu kewajiban Anies memberikan ganti rugi akibat banjir senilai 1 miliar rupiah. Padahal sebagai Gubernur DKI, Anies memperoleh dana operasional atau biaya penunjang operasional BPO sebesar 4,67 miliar rupiah per bulan. Jadi, total BPO Gubernur dan Wakil Gubernur DKI itu mendapatkan 7,78 miliar rupiah per bulan. Dibagi 60-40, 60% buat gubernur, 40% buat wakil gubernur. Buat apa dana BPO 4,67 miliar per bulan dihabiskan oleh Anies? Ya hanya Anies dan Tuhan yang tahu, karena tidak pernah ada kabar dan transparansi soal ini. Bahkan, survei terbaru menunjukkan bahwa selama 4 tahun ini, mayoritas warga nggak tahu apa prestasi Anies. Hal ini berbeda dengan era Ahok. BPO-nya tahu penggunaannya mulai dari pembelian kursi roda, menebus ijazah, biaya rumah sakit, dan juga keperluan warga DKI yang nggak mampu. Dan mereka juga datang setiap pagi ke balai kota untuk melaporkan masalahnya. Bahkan, Ahok pernah mengembalikan sisa dana operasional itu sebesar 1,2 miliar rupiah karena nggak terpakai pada Mei 2017. Sisok hebat. Kalau saya masih gubernur, jangan mimpi lu bisa dapat uang segini. Saya ingatkan sekali lagi. Jadi sekali lagi, ini kesempatan untuk kalian perbaiki masih ada. Termasuk Imat, saya mau kalian yang muda ini waktu bahas anggaran, lawan 7 prinsip tadi. Dibagi duit, gak berani kasih ke saya. Orang perjalanan dinasnya saya balikin kok. Itu saya katakan karakter. Tapi di situ disebut di KTP. 36 atau 37 anggota terima berkisar 13-18 ribu dolar, berarti ya. 100-an juta ya, untuk sekian tahun. Saya kadang-kadang lucu saja, saya operasional wakil gubernur saja, kalau nggak kepakai saya balikin 3-4 miliar. Waduh, jujur banget ya Bapak Ahok. Pengembalian dana operasional sebagai gubernur bukan yang sekali itu saja dilakukan oleh Ahok. Ahok juga pernah mengembalikan dana operasional pada 2014 silam sebesar 4,8 miliar yang merupakan peninggalan mantan gubernur DKI Jokowi yang kemudian terpilih sebagai presiden. Kata Ahok waktu itu dana tersebut merupakan sisa dana operasional Jokowi selama 4 bulan. Saat itu Ahok mengunggah bukti pengembalian dana operasionalnya di website pribadinya. Apa kabar sama Pak Anies? Bagaimana dengan Pak Anies? Nggak usah ngomong dana operasional deh. Dana APBD DKI pun disedot nggak karuan. Menurut jubir PSI, Sigit Widodo, Anies sudah menghambur-hamburkan duit hampir 1 triliun untuk membuat sumur resapan dan balapan Formula E. Anies juga sudah menghamburkan 900 miliar untuk komitmen fee Formula E, 560 miliar, dan pembuatan sumur resapan 340 miliar. Zaman Ahok, staf-staf gubernur digaji dengan dana operasional, jadinya nggak membebani APBD lagi. Pada era Anies,
TGUPP malah diperbanyak untuk menampung orang-orangnya Anies, tapi dengan anggaran yang diambil dari APBD yang setiap tahun terus naik. Harusnya dengan APBD besar dan dana operasional besar, Anies bisa dong maksimal kerja dan menata kota. Ini maksimalnya malah menata kata dan gak berhenti-henti bersilat lidah. Kalaupun ada yang digarap oleh Anies gak lebih dari proyek pencitraan. Yang diubah-ubah pastinya jalur Sudirman Tamrin. Mulai dari trotoar, patung bambu, patung batu, patung sepatu, penyeberangan orang yang sebenarnya kawasan itu memang sudah indah dan bagus dari dulu. Sementara kawasan-kawasan yang belum tertata dengan baik contohnya Kali Mampang hingga Pondok Jaya gak pernah dikerjakan. Mungkin saja kalau Kali Mampang dan Pondok Jaya itu bisa dipindahkan ke Sudirman Tamrin baru deh mau dikerjakan oleh Anies. Belum lagi kawasan pinggir Kali Ciliwung yang ironis saat Anies memamerkan dan bangga dengan Stadion Jakarta International Stadium yang senilai 4 triliun rupiah. Padahal nih 3,2 triliun adalah pinjaman dari pemerintah pusat. Belum lagi masih banyak warga DKI yang masih belum punya jamban alias toilet. Dan ini benar fakta tanpa rekayasa. Dan Anies masih saja mampet bicara soal ini. Apa yang disampaikan oleh Anies saat kampanye kini cuma jadi wacana saja alias cuma bunga bicara saja. Contohnya naturalisasi sungai. Mana yang sudah dikerjakan? Apa maksud dari naturalisasi sungai itu? Maksudnya pembiaran sungai dibiarkan secara natural gitu? Aduh. Meski terjadi pendangkalan dan banyak lumpur sehingga airnya meluap dan menyebabkan banjir, ini bukan lagi disebut naturalisasi sungai, tapi naturalisasi banjir. Karena banjir dianggap sudah natural alias sudah biasa di Jakarta. Nah, kalau yang ini dimaksudkan Anies, berarti tujuan Anies memang membiarkan. Karena Anies nggak mau kerja. Ya begitulah Anies yang nggak mau kerja dan nggak bisa kerja. Dan yang jadi korban adalah warga Jakarta. Dan sekarang pun kalau Anies mau kerja, harus diketok dulu jidatnya. Pakai palu hakim, dipaksa oleh hakim baru mau kerja. Bagaimana menurut Anda?